Shalom. Kita bersyukur kita boleh hadir bersama-sama, kita boleh beribadah bersama-sama. Dan biarlah kita boleh terus mengingat bahwa hari ini tidak akan pernah terulang di hari esok. Dan kita juga harus terus mengingat bahwa setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kita begitu berarti. Jangan sampai kita justru menyia-nyiakannya. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Matius pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengakhiri segala perkataan itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa ada 2 hari lagi akan dirayakan Paskah dan Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka membuat rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Mereka berkata, jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Waktu kita membaca kembali bagian ini, maka kita kembali mengingat setiap peristiwa yang terjadi secara khusus ketika Yesus berbicara dengan murid-muridnya. Ada beberapa kali Yesus berbicara kepada muridnya tentang apa yang terjadi di dalam dirinya. Tetapi di dalam bagian ini dikatakan bahwa setelah Yesus mengakhiri segala perkataan itu, maka dikatakan segala perkataan itu Yesus lagi menyampaikan sebelum Yesus mengulangi perkataan yang keempat kali untuk mengingatkan kepada murid-muridnya. Maka Yesus mengatakan berbagai macam hal kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Salah satunya bagaimana Yesus menegaskan, celakalah engkau, oh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dan para imam. Mereka berbicara tentang kebenaran, tetapi mereka tidak menunjukkannya dalam perbuatan. Kemudian Yesus juga berbicara tentang bagaimana akhir zaman, penderitaan yang akan terjadi. Dan Yesus juga berbicara tentang bagaimana hari kedatangannya kembali. Sesudah dia menyampaikan hal itu, maka dia mengingatkan kembali kepada murid-muridnya dalam bagian ini. Bahwa tinggal 2 hari lagi. Nah, di bagian yang pertama, pemberitahuan yang pertama kita tahu bersama bagaimana dikatakan Yesus harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Di dalam pemberitahuan yang pertama kita sudah mendengar respon daripada murid. Justru murid hanya berani saat itu untuk menegur Yesus dan menjamin sebuah kepastian bahwa apa yang disampaikan Yesus tentang penderitaan dan kematian dan kebangkitannya itu tidak ada, tidak terjadi. Yesus mengatakan itu kepada muridnya, tapi muridnya mengatakan, bahkan menegurnya, sekali-kali itu tidak akan terjadi. Tidak berhenti di sana. Di dalam pemberitahuan yang kedua, kalau kita membaca dalam Matius pasal yang ke-17, Yesus juga mengungkapkan hal yang sama. Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. 2 minggu yang lalu saya mengatakan bahwa sesudah Yesus menyampaikan itu, murid hanya bersedih. Karena gak paham apa yang Yesus sampaikan. Tetapi selesai mereka bersedih, justru mereka bertengkar memikirkan apa yang mereka akan dapatkan di dalam kerajaan Allah. Dan gak berhenti. Yesus juga memberitahukan yang ketiga tentang penderitaannya. Dia mengatakan dalam Matius 20 ayat 18-19 demikian. Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati.
Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa lain supaya ia diolok-olok, dicambuk dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Yesus menyampaikan yang ketiga kali. Tetapi sesudah Yesus menyampaikan di dalam ayat 18 dan yang ke-19, maka kita menemukan di ayat yang ke-21 respon. Ini bukan hanya muridnya saja, di dalam Matius 20 dikatakan, orang tua dari Yakobus dan Yohanes datang berlutut di hadapan Yesus dan berkata, "Guru, kalau kami masuk dalam kerajaan Allah, tempatkanlah anakku yang satu di sebelah kiri, yang satu di sebelah kanan." 3 kali pemberitahuan Yesus menunjukkan, membuktikan ternyata bukan hanya murid Yesus yang menginginkan itu. Orang tuanya pun memikirkan status anaknya ketika masuk dalam kerajaan Allah. Maka dalam pemikiran-pemikiran seperti ini yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus, bahkan akhirnya berdebat murid-muridnya. Mengapa engkau menyampaikan itu kepada guru? Mereka menjadi salah paham. Karena Yohanes dan Yakobus menyampaikan itu kepada Kristus. Tapi Yesus berkata kepada mereka bertiga, mamanya dan 2 anaknya. Kamu pikir engkau sanggup meminum cawan yang akan kuminum? Tetapi dengan bangganya mereka berkata, kami sanggup. Tetapi Yesus berkata, ya, memang suatu hari kamu akan meminum cawan itu, tetapi kamu harus ingat, soal di kerajaan surga, aku tidak berhak untuk memberikannya kepadamu. Karena yang berhak menerima itu adalah yang mengasihiku dan yang melakukan ketetapanku. Sesuatu yang berbeda. Keinginan yang tampak baik, tetapi berbeda dengan yang Yesus sampaikan. Sangat bertolak belakang. Dan gak berhenti. Sampai pemberitahuan ketiga, murid tetap mengalami kegagalan. Dan kita melihat di dalam pemberitahuan yang keempat tentang penderitaan Yesus. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ketika kita membaca bagian ini justru kita melihat. Di dalam Lukas pasal yang ke-22, setelah Yesus menyampaikan bahwa anak manusia akan dibunuh, akan disalibkan. Yudas dikatakan dengan mudah pergi meninggalkan. Maka dikatakan Yudas mengkhianati Yesus. 4 kali pemberitahuan selalu berbeda dengan harapan. 4 kali kebenaran disampaikan, tetapi ketidakbenaran yang dilakukan. Berapa kali kita mendengar kebenaran firman Tuhan, sejak kita lahir mungkin sudah puluhan tahun. Tetapi berapa banyak kebenaran yang kita lakoni dalam hidup kita. Seringkali waktu kita membaca Alkitab, kok murid gagal terus ya. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan ini, ternyata kita pun seringkali ada dalam posisi yang sama. Tetapi bagaimana kita mengukur diri, bercermin dan melihat kepada kebenaran. Seperti apa sebenarnya kehidupan kekristenan yang diinginkan Tuhan dalam hidup kita. Tinggal 2 hari lagi. Dikatakan demikian. Lagi mau mengungkapkan yang pertama di dalam perjanjian lama kalau kita membaca. Saat itu 2 hari lagi akan merayakan Paskah. Kalau berbicara Paskah di dalam perjanjian lama, di dalam Kejadian pasal yang ke-12. Itu adalah ketetapan Allah. Berbicara tentang ketetapan hari Paskah. Di mana disuruh Tuhan kepada Musa supaya orang Israel menyembelih anak domba untuk dipersembahkan. Dan saat yang bersamaan dikatakan bagaimana anak domba itu darahnya dioleskan di pintu. Dan dalam bagian ini ketika berbicara tentang perayaan Paskah di dalam Kejadian pasal 12. Maka itu adalah pembebasan orang Israel dari Mesir. Yang ditandai pada waktu malam dikatakan bahwa malaikat maut. Setiap rumah yang di depannya dioleskan darah, dikatakan malaikat maut itu akan melewatinya. Maka dikatakan bahwa anak-anak sulung dari orang Israel tidak ada yang dibunuh. Semua anak sulung di Mesir dibunuh oleh Tuhan. Berdasarkan perintah Tuhan,
oleskan darah di depan rumahmu. Dan yang terjadi apa? Waktu saya membaca bagian itu dalam Kejadian 12, maka dikatakan begini. Setiap rumah yang dioleskan darah, maka di situ dikatakan tidak akan pernah terjadi yang namanya apa? Tulah kebinasaan. Tidak akan terjadi tulah kebinasaan kepada umat Tuhan. Anak-anak sulung yang ada pada waktu itu. Maka dikatakan orang Israel dibebaskan dari Mesir. Kemudian sebagai simbol dari bagian itu dikatakan bagaimana penyembelihan anak domba dan darahnya dioleskan pada tiang pintu. Di dalam perjanjian baru maka kita melihat ketika berbicara Paskah itu lagi mengungkapkan tentang pembebasan manusia dari murka Allah melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Yaitu berbicara tentang penyaliban yang disimbolkan melalui apa? Bagaimana anak domba Allah yang akan disalibkan untuk menebus dosa manusia. Dia mati tetapi dia akan bangkit. Maka dari sini kita bisa melihat tinggal 2 hari lagi mau mengungkapkan kepada kita. Anak domba Allah memang akan dikorbankan. Karena itulah ketetapan Allah. Yesaya pasal 53 mengatakan itulah kehendak Allah baginya. Dia akan mengalami banyak kesengsaraan. Anak domba Allah akan dikorbankan menebus dosa manusia. Maka penebusan yang diungkapkan dalam bagian ini lagi menunjuk Yesus menebus dosa manusia di atas kayu salib. Mau membuktikan perjalanan kehidupan orang percaya harus melihat kepada apa yang Yesus telah lakukan. Tetapi setiap pemberitahuan tidak pernah membuat muridnya mengerti dan memahami. Seberapa besar kita memahami kebenaran firman Tuhan? Ternyata tidak menjadi penting. Yang paling penting pemahaman yang benar dan perbuatan yang benar. Karena apa? Ada begitu banyak yang digambarkan punya pemahaman yang benar tetapi perilakunya tidak benar. Mari kita melihat. Tinggal 2 hari lagi. Yesus tahu bahwa tinggal 2 hari lagi dia akan ditangkap dan disalibkan. Menjadi pertanyaan, kalau Yesus tahu tinggal 2 hari lagi, mengapa dia tetap menuju ke Yerusalem itu? Kalau dia tahu dia akan dibunuh di sana, kenapa sih dia harus tetap ke sana? Apa yang menjadi alasan Kristus? Dia sudah tahu, dia sampaikan pada muridnya, tetapi dia tetap menjalaninya. Maka dari sini lagi mau mengungkapkan, Yesus tunduk pada ketetapan Allah. Dia tahu itu kebenaran, maka dia akan tetap masuk ke Yerusalem. Dia tahu dia akan ditangkap, dia akan dibunuh di sana, tetapi dia masuk tetap ke Yerusalem. Maka sebagai apa? Sebagai pembelajaran bagi kita, ketika dia mengatakan tinggal 2 hari lagi, dia tahu dia akan diperlakukan seperti ini, tetapi dia tetap menjalaninya karena itu adalah kehendak Allah. Maka kita bercermin dari bagian ini. Setiap kita tahu apa yang jadi kehendak Allah. Setiap kita membaca Alkitab, ada begitu banyak nilai-nilai kekristenan yang diajarkan kepada kita. Tetapi ada begitu banyak yang kita langkahi, kita lewati, kita nggak peduli. Sesuatu yang akan membuat kita tersakiti karena kebenaran cenderung kita akan menghindarinya. Tetapi sesuatu yang akan menyenangkan kita akan berjuang untuk di situ. Bahkan kebenaran pun kita sampingkan dalam hidup kita. Itu seringkali terjadi. Yesus tahu kehendak Allah, maka dia tetap berjalan menuju Yerusalem. Dia tahu penderitaannya yang luar biasa akan dialami, tetapi dia tetap melangkahkan kakinya untuk sampai ke tempat kota pembantaian itu. Maka dalam perjalanan hidup kekristenan kita tahu yang katanya, aku mengasihi Tuhan. Tetapi ketika kita bicara mengasihi Tuhan, waktu seseorang datang beribadah, waktu seseorang datang berdoa, maka itu lagi menunjukkan bukan masalah kita hadir duduk bersama dalam persekutuan seperti ini. Tetapi bagaimana ketika berbicara adalah hatimu di hadapan Tuhan. Sebagai satu bentuk ketertundukan kita kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan, maka kita duduk beribadah kepada Tuhan.
Ada banyak orang yang beribadah, tapi sebenarnya dia tidak menghormati Tuhan. Ada banyak orang yang menyampaikan firman Tuhan, hanya sebuah pengetahuan tetapi gagal juga dalam perilakunya. Maka pemahaman yang benar itu baik. Tapi jangan sampai hanya berhenti kepada pemahaman yang benar. Tapi kita harus menuntun diri kita kepada tindakan dan perbuatan itu. Tinggal 2 hari lagi mau mengungkapkan bahwa Yesus tahu semua orang Yahudi akan berkumpul ke Yerusalem merayakan Paskah. Ini adalah merupakan pesta besar bagi orang Yahudi. Karena ini adalah pesta kemenangan. Dan di kepala orang Yahudi, mereka datang ke Yerusalem, mereka berdoa di Yerusalem, mereka mempersembahkan korban di Yerusalem karena mau merayakan pesta. Pesta kemenangan yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu pada nenek moyang mereka. Tetapi mereka tidak pernah tahu saat yang bersamaan Yesus hadir di sana mau memberi apa? Pesta kemenangan mereka. Justru Yesus hadir, dia yang akan menjadi korban yang dipersembahkan, memberikan kemenangan pada orang yang percaya. Kalau di dalam satu terjemahan dikatakan bahwa waktu mereka dibebaskan dari tanah Mesir, itu pembebasan secara fisik. Fisik mereka, supaya enggak dibunuh, mereka bisa keluar. Mereka dibebaskan. Tetapi dalam perjanjian baru, bukan lagi berbicara tentang pembebasan fisik. Tapi lagi berbicara tentang pembebasan rohani, di mana mereka yang terpisah dengan Allah, melalui pengorbanan Kristus, mereka sekarang menjadi dekat. Karena diperdamaikan oleh darah Kristus itu sendiri. Maka kehadiran mereka di Yerusalem untuk datang beribadah mempersembahkan korban yang jadinya sebagai pesta yang menjadi pesta terkenal pada waktu itu. Sekarang menjadi berganti. Yesus mau mengungkapkan bahwa pestamu ini adalah pesta yang kekal, mau menunjukkan kemenangan, pembebasanmu, hidupmu dalam kematian dan kebangkitan. Termasuk bagaimana Tuhan membebaskan manusia dari murka Allah. Maka betapa bersyukurnya ketika kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ungkapan tinggal 2 hari lagi mau menunjukkan sebuah pembebasan yang akan dikerjakan Kristus bagi manusia. Dan yang berikut, tinggal 2 hari lagi Yesus tahu dialah anak domba Allah yang dikorbankan. Waktu dia tahu bahwa dia yang akan dikorbankan dan dia menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya, dia terus menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya untuk apa? Supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Untuk apa? Supaya kamu harus waspada dan berjaga-jaga bahwa waktunya tuh singkat sekali. Dan dia juga lagi mau menunjuk. Yesus tahu dia anak Allah, anak domba Allah yang akan dikorbankan. Dia tahu dia sampai di Yerusalem, dia akan dikorbankan. Tetapi lagi mau memberikan gambaran. Pengetahuan dia untuk menyampaikan hal itu. Mau menunjukkan kepada muridnya bahwa dia sedang mengerjakan misi Bapaknya, bukan misi dunia. Dan itu menjadi sebuah nilai yang luar biasa. Ketika Yesus tahu dirinya dikorbankan. Dia memberi hidupnya untuk dikorbankan. Dan ketika kita tahu kita menjadi orang yang percaya pada Tuhan. Lewat iman percaya kita yang kita selalu kumandangkan hari lepas hari. Apa yang kita korbankan di hadapan Tuhan. Kalau hanya sekedar percaya tanpa mengorbankan diri kita untuk percaya sungguh. Kita sama aja dengan murid-murid yang gagal. Apa yang kita korbankan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Seorang hamba Tuhan berkata, iya. Saya sudah membangun gereja begitu banyak. Tetapi saya bingung. Saya sudah mengajar dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Puluhan tahun. Bahkan di sisa hidupku aku masih tetap mau melayani. Tapi yang dia bingungkan satu. Kenapa jemaat yang dilayani nggak pernah berubah? Hadir beribadah, tapi perilaku begitu-begitu aja. Cintanya kepada Tuhan kayaknya biasa saja.
Harusnya orang yang beribadah itu teraplikasi di dalam kehidupannya. Mau di rumah, mau di tengah-tengah pekerjaan, mau di lingkungan masyarakat. Itu terlihat. Ada nilai kebenaran dalam setiap diri orang itu. Tetapi waktu melihat orang yang percaya, ngomongnya aja, aduh. Dari cara berbicara kita bisa tahu hidup kita benar atau tidak. Maka apa yang kita harus korbankan? Kalau Yesus tahu dia yang akan dikorbankan, dia membawa dirinya untuk dikorbankan. Nah, kita yang sekarang sudah menerima pengorbanannya, apa yang kita akan korbankan? Setidaknya berilah diri kita bukan hanya memahami apa yang Tuhan inginkan, tapi berilah diri kita untuk tunduk kepada pemahaman yang Tuhan sudah beri bagi kita. Sebagai kehidupan keluarga saling mengasihilah sebagai suami istri. Anak dengan orang tua, tunjukkanlah sikap hormat, kepedulianmu di dalam keluarga. Bahkan di dalam lingkungan pekerjaan. Biar orang bisa melihat, iya ternyata kita bukan hanya Kristen ada di dalam gereja. Tapi di luar sana kita tetap menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Itu Yesus yang ungkapkan. Kemudian kita bisa melihat sekarang muridnya. Dikatakan demikian. Justru sesudah Yesus menyampaikan itu maka ia mengkhianati dengan mencari keuntungan diri. Waktu di dalam Lukas pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 dikatakan bahwa Yesus akan mengalami kematian itu. Maka di ayat 3 dikatakan bagaimana murid Yesus bersama-sama dengan Yesus. Dikatakan seperti ini. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lukas 22 ayat 3. Saya waktu membaca ini, kan biasa kita kalau berbicara iblis. Tetapi yang saya renungkan seperti ini. Kok bisa barisan garda terdepan murid Yesus, iblis bisa tembus. Iblis bisa masuk. Petrus gagal di pertama. Sekarang Yudas pun mengalami hal yang sama. Sampai saya berpikir begini. Kan jalan bersama dengan gurunya. Mereka melihat perbuatan ajaib. Mereka melihat bagaimana orang kagum dengan Yesus. Tetapi kenapa muridnya iblis bisa masuk? Maka yang saya takuti. Justru di gereja iblis paling senang. Coba lihat kiri kita. Ada iblis enggak? Lingkaran pertama yang menjadi murid Yesus. Iblis bisa masuk dan mengubah apa yang menjadi tujuan Kristus. Dia bisa menggodanya. Sesudah iblis masuk, maka dia langsung pergi. Itu nanti pembahasan di minggu yang akan datang. Tetapi yang kita lihat adalah, maka masuklah iblis dalam Yudas yang bernama Iskariot. Seorang dari ke-12 murid itu. Memang kalau kita pelajari, Yesus pilih murid 12. Tapi waktu dikatakan Yudas Iskariot, memang dasarnya dia suka ngambil keuntungan di sana. Dia suka berbuat kesalahan. Maka dalam pilihan Tuhan, kita bisa melihat ada yang gagal di sana. Yakin gak kita pilihan Tuhan? Yakin gak kita pilihan Tuhan? Ragu juga karena takutnya ada iblis di samping. Tapi mari kita tetap melihat artinya betapa waspadanya kita sebagai orang yang percaya. Karena iblis gak mau yang di luar sana. Dia mau yang dekat dengan Yesus. Maka orang yang suka berdoa, orang yang suka baca firman Tuhan, biasa iblis suka godain. Hati-hati. Harusnya kita jangan sampai tergoda. Jangan kita mengulangi kesalahan yang sama. Yang berikut, kita belajar dari imam-imam kepala, orang Farisi dan ahli Taurat. Dikatakan seperti ini. Imam kepala itu adalah pemimpin utama atau imam besar yang bertanggung jawab atas seluruh pelayanan bait Allah dan penyembahan dalam tradisi Yahudi. Maka imam besar, kalau kita membaca di dalam ayat tadi, Matius pasal 26 tadi ayat yang kelima, ayat yang keempat, bagaimana mereka meresponi tentang Kristus pada waktu itu.
Mereka bermufakat untuk melakukan tindak kejahatan yang luar biasa. Tapi ingat, yang memulainya adalah siapa? Imam kepala. Dan yang kedua siapa? Orang Farisi. Kelompok yang dikenal karena ketaatan ketat terhadap Taurat, tertulis dan tradisi lain. Mereka saleh, dihormati rakyat. Ini bukan orang-orang biasa. Ini mereka ada di garda paling depan. Yang berbicara kebenaran, yang mempertahankan tradisi. Yang berjuang memelihara di dalam bait Allah. Tetapi kita melihat apa yang terjadi. Justru sebaliknya. Dan yang ketiga adalah golongan ahli Taurat. Kelompok cendekiawan, penyalin dan penafsir hukum Taurat Musa yang dihormati dalam masyarakat Yahudi. Berarti ini bukan ece-ece. Tetapi ini adalah orang-orang yang penting, yang begitu luar biasa. Tetapi waktu Yesus menyampaikan hal itu kepada murid-muridnya. Tentang apa yang akan terjadi pada dia 2 hari lagi. Di ayat-ayat selanjutnya. Maka orang-orang yang hebat, yang biasa ada di dalam bait Allah, yang selalu menafsirkan hukum Taurat, yang selalu disiplin dan mereka berpegang teguh pada ajaran Musa. Tetapi yang terjadi adalah apa? Bertiga bermufakat untuk kejahatan. Saya berpikir begini, kalau orang-orang yang di atas, pemimpin-pemimpin yang bermufakat, jarang gagal, biasa menang. Benar gak? Kalau yang kerucuk-kerucuk di bawah, pasti banyak mengalami kegagalan. Tapi kalau ini yang hebat-hebat, yang jago-jago, maka imam-imam kepala dan orang Farisi ahli Taurat, mereka bermufakat untuk apa? Menangkap dan membunuh Yesus. Betapa jahatnya orang yang tahu kebenaran, yang disiplin terhadap ajaran, tapi bermufakat menangkap dan membunuh Yesus. Sedangkan hukum Yahudi dilarang membunuh. Tetapi kok bisa ada pada hati mereka. Yang berikut dikatakan, mufakat kejahatan mereka. Dan mereka merundingkan, kumpul sama-sama, cari satu suara. Supaya kita setuju, merundingkan apa? Rencana menangkap dengan tipu muslihat. Bukan menangkap karena punya alasan yang benar. Tetapi mereka merencanakan menangkap dengan tipu muslihat. Artinya apa? Pengetahuan mereka yang benar itu hanya menjadi selimut biasa bagi mereka. Karena hatinya begitu dongkol dan tidak suka pada Yesus. Maka menarik kalau kita membaca di dalam Yohanes. Di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Di dalam kisah itu diceritakan seperti ini. Mereka lihat semakin banyak yang ikut pada Yesus. Karena dia mengajar melakukan mujizat yang luar biasa. Tetapi yang muncul adalah mereka berkata, kalau kita membiarkan orang ini yang melakukan mujizat banyak, maka semua akan percaya padanya. Ternyata orang-orang yang hebat, pemimpin-pemimpin yang hebat, mereka iri, dengki dengan Yesus yang menjadi pelayan yang luar biasa. Karena banyak yang percaya kepadanya. Kok bisa mereka iri? Kok mereka bisa tidak menyukai? Dan kebencian mereka itu begitu luar biasa. Sehingga segala bentuk tipu muslihat mereka pakai. Untuk apa? Memenangkan sebuah pertaruhan busuk yang mereka rencanakan. Dan kalau kita melihat bagian ini, setelah membacanya, iya. Kalau kita baca selanjutnya, mereka berhasil loh. Kan sesudah mereka berkumpul, mereka membuat sebuah rencana. Kucuk-kucuk muncul siapa? Datang si Yudas. Apa yang engkau akan berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepadamu? Wah, nyambung. Antara murid Yesus, ahli Taurat, imam-imam besar, dan orang Farisi. Nyambung. Akhirnya kita bisa tahu, Yesus tetap sendiri. Dia menyampaikan kebenaran tapi Yesus tetap hanya tinggal sendiri. Nggak ada yang ikut dia. Mau muridnya maupun orang-orang yang ada biasa di dalam bait Allah. Pemimpin-pemimpin agama. Sama pikirannya.
Menyatu di dalam kejahatan demi sebuah keuntungan diri, demi ketidaksukaan, demi ketidakmauan kepada orang-orang yang melakukan kebenaran. Dan itu seringkali menjadi satu pergumulan bagi kita. Jangan sampai kita ada dalam posisi yang sama. Tetapi biarlah kita mulai sadar diri, mawas diri, bahwa mufakat untuk kejahatan sudah dilakoni 2000 tahun yang lalu. Jangan sampai kita merencanakan mufakat dalam kejahatan di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Karena beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, dia berkata begini, Julius, gimana? Saya sekarang kerja sudah bagus, saya akan dipromosikan. Tapi harus ikut aturan main yang salah. Gimana menurut? Saya bilang, silakan ikut kalau kamu ingin naik. Tetapi kalau kamu mau tetap pada kebenaran, kamu harus memikirkan 2 kali lipat untuk kamu menerima tawaran itu. Jadi dia mengalami, anak-anak Tuhan pun mengalami. Mungkin kita juga kadang ada di posisi yang sama. Ada tawaran yang justru membuat kita, karena kita harus menyenggol teman kita di sebelah kiri atau di sebelah kanan supaya kita bisa ada di depan. Supaya kita bisa terangkat, supaya kita punya posisi. Hati-hati. Karena sesuatu yang salah sudah dilakoni oleh orang-orang hebat di dalam bait Allah. Jangan sampai kita mengulanginya dan kita tetap ada di sana dan kita tidak berubah. Kemudian di dalam ayat 5 dalam Matius pasal 26 dikatakan, tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Mereka mengatakan supaya jangan itu terjadi ketika sedang perayaan Paskah. Jangan itu terjadi, kalau sampai itu terjadi, orang-orang yang mengikuti dia yang percaya, maka kita akan jadi ribut. Tetapi yang terjadi apa? Apakah tinggal 2 hari lagi bisa jadi 3 hari? Enggak. Rencana manusia tetaplah rencana manusia. Tetap apa yang menjadi rencana Allah tetap terjadi. Mereka boleh berencana supaya jangan timbul keributan, supaya jangan pada hari Paskah. Tapi tinggal 2 hari membuktikan di perayaan Paskah. Di kitab-kitab dikatakan persiapan malam Paskah. Tetapi lagi mau mengungkapkan rencana manusia untuk menggagalkan tetap tidak pernah terjadi karena yang terjadi adalah ketetapan Allah. Saya berpikir begini, ketika mereka sepakat dan kelihatan seperti ada di dalam jalan tol, seperti kelihatan mereka menang, seperti kelihatan semua menjadi hebat. Saya bilang, di mana Tuhan? Tetapi waktu membaca di dalam Yesaya 53, maka sadarlah kita, itu adalah kehendak Allah baginya. Dan akan terjadi banyak penderitaan. Dan dia akan mati dan akan dibangkitkan. Artinya kebenaranlah yang benar. Kebenaranlah yang memerdekakan. Dan kebenaran itu sudah disampaikan. Dan Yesus melakoninya, tapi murid-murid tidak memahaminya. Maka dari sini penting bagi kita, sebagai pembelajaran bagi kita bisa menyimpulkan. Pertama, Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Dan yang kedua, justru murid mencari keuntungan diri. Dan yang ketiga, imam kepala orang Farisi, ahli Taurat, berganti profesi menjadi penjahat. Yang merencanakan kejahatan untuk tujuan yang jahat. Pernahkah kita merencanakan sesuatu yang jahat untuk keuntungan diri kita? Mari kita berubah dan belajar dari kebenaran. Jangan kita mengulangi hal yang sama. Tetapi biar kebenaran memproses kita untuk melihat tinggal 2 hari lagi bagi Yesus semua akan terjadi. Dan jangan sampai hanya tinggal Yesus sendiri. Biarlah kita juga ada bersama-sama dengan dia di dalam kebenaran itu. Pembelajaran penting bagi kita yang pertama adalah kebenaran cenderung memang tidak disukai. Ketika Yesus menyampaikan apa yang akan terjadi, nggak ada yang peduli.
Yang mereka tetap pedulikan adalah keinginan mereka. Yang mereka pedulikan apa yang menguntungkan mereka. Makanya ketika Daud pulang karena menang, hanya karena si Saul dengar suara apa? Kalau Saul mengalahkan beribu-ribu, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Hanya mendengar pujian dari orang-orang Israel karena kemenangan yang dilakukan oleh Daud. Kebenaran tidak bisa diterima oleh Saul. Dia langsung berubah. Awalnya dia begitu senang, dia bangga ada Daud bersama-sama. Tapi sekarang yang namanya masih anak muda, betapa bencinya dia pada Saul. Sehingga dia ingin menghabisi nyawa daripada Daud. Saul begitu benci. Bukankah itu kebenaran? Tapi lagi-lagi manusia cenderung tidak suka dengan kebenaran. Maka dari sini kita bisa belajar. Ketika kebenaran itu menjadi patokan hidup kita. Kita harus berjuang untuk itu. Karena itu panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, hati-hati menukar kebenaran dengan keuntungan diri. Karena kalau kita melihat bagian ini, mereka begitu luar biasa. Secara khusus murid Yesus. Dia berani mengganti kebenaran demi meraup sebuah keuntungan. Dia berani mengambil langkah pasti untuk meninggalkan kebenaran dan mengambil sesuatu yang salah. Persis seperti Gehasi bersama dengan siapa? Elisa. Jalan. Setelah menyelesaikan satu pekerjaan, seorang nabi yang disembuhkan dibilang, udah mau dikasih kan? Kasih upah karena udah sembuh kan? Tapi kata Elisa jangan. Karena itu bukan hak kami. Kami hanya mengerjakan. Pergilah bersama dengan Gehasi. Tapi Gehasi yang otaknya ingin mendapatkan itu. Diam-diam dia balik lagi. Dan yang terjadi. Ketika dia balik dipikir gurunya kagak tahu. Bosnya gak tahu. Namanya nabi. Dia tahu apa yang kau lakukan. Maka seketika itu juga penyakit kusta yang dialami yang sudah sembuh sekarang pindah sama kamu. Selesai. Hanya ingin mendapatkan sesuatu yang seharusnya tidak diambil. Kutuk terkutuk. Maka ini mau mengingatkan hati-hati ketika kita menukar kebenaran dengan keuntungan diri. Kita pasti ada dalam posisi yang berbahaya. Dan yang terakhir, mengetahui dan berbicara kebenaran, tapi belum tentu kelakuan benar. Lagi digambarkan bagaimana mereka sebagai imam-imam besar yang ada di dalam bait Allah bukan hanya mengajar tetapi mereka melakukan hal yang paling baik dalam setiap ibadah. Seluruh ahli Taurat menafsirkan dengan baik apa yang harus diajarkan. Demikian juga dengan dia yang dikatakan dengan orang-orang Farisi. Maka Yesus sendiri mengakui kok mereka pandai. Yesus mengakui mereka hebat. Dan Yesus mengakui ajaran mereka. Maka Yesus mengatakan dengarkanlah ajaran mereka. Tapi jangan turuti perbuatan mereka. Maka mau digambarkan mereka tahu yang benar. Mereka berbicara yang benar. Tapi perilakunya enggak benar. Maka Yesus mengatakan celakalah engkau. Mau mengingatkan kepada kita. Kita pasti tahu kebenaran. Toh kita setiap hari belajar firman Tuhan. Tapi jangan sampai kebenaran hanya berdiri di kepala kita. Tapi tidak teraplikasikan dalam hidup kita. Maka mungkin kalau Yesus bilang celakalah engkau. Pendeta Julius. Kamu hanya berbicara. Tapi kamu tidak melakukan. Maka ini menjadi tantangan kita bersama. Biarlah di momen-momen minggu sengsara ini. Kita kembali bercermin diri. Dan melihat kepada kebenaran. Adakah kita di posisi yang sama? Seperti muridnya. Atau ahli-ahli Taurat. Orang Farisi dan para imam. Kalau kita ada di sana, yuk kita berubah bersama. Jangan kita ada di sana. Tapi kita melihat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka bahagialah hidup kita. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Untuk senantiasa melakukan apa yang Tuhan inginkan.